Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam acara kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema keistimewaan puasa. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa puasa memiliki keistimewaan dibanding ibadah-ibadah pada umumnya. Salah satu hadis yang menjelaskan kelebihan puasa dibanding ibadah-ibadah lainnya adalah hadis qudsi berikut. Kullu amali ibni Adam lah illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Artinya, semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Secara substansi, hadis qudsi tersebut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata untukku adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding ibadah lainnya. Dalam beberapa hal, penyandaran sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala juga terjadi. Seperti kata Ka'bah yang memiliki nama lain yaitu Baitullah. Kata bait yang disandarkan pada kata Allah ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang memiliki kedudukan tinggi dibanding tempat-tempat lainnya. Dari hadis tersebut ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Kalau kita cermati, pasti muncul sebuah pertanyaan besar. Bukankah semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa dalam hadis di atas seolah hanya puasa yang langsung dibalas olehnya? Seolah menegaskan bahwa ibadah puasa lebih penting daripada ibadah-ibadah lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding amal ibadah lainnya? Berikut beberapa pendapat di antaranya. Pertama, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya. Puasa merupakan ibadah bersifat abstrak, artinya ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan yang tidak. Berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat, haji, zakat, dan lain-lain. Antara orang yang sedang sholat dengan yang tidak bisa kita bedakan dengan mudah, karena sholat bisa dilihat dari gerakan yang bisa membedakan mana yang sedang sholat dan mana yang bukan. Meskipun puasa bisa terjerumus dalam sifat riya, itu pun hanya bisa diungkapkan dengan ucapan. Misal, ada orang berpuasa dengan maksud memamerkan puasanya. Ia berkata, saya ini sedang berpuasa loh, tapi sekali lagi itu hanya bisa diperlihatkan dengan ucapan. Berbeda dengan ibadah lainnya yang bila terjerumus dalam riya melalui gerakan. Yang kedua, puasa mampu melumpuhkan syaitan. Saat sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makanan dan minuman tidak masuk ke dalam tubuh, maka nafsu dalam diri akan terkendali. Sementara nafsu merupakan pintu masuk utama bagi syaitan untuk menjerumuskan manusia dalam lembah maksiat. Yang ketiga, pahala puasa lebih besar dibanding ibadah lainnya. Menurut Al-Qurtubi, setiap amal ibadah sudah ditentukan seberapa besar pahala yang diperoleh. Dari mulai dilipatkan 10 kali, 700 kali, dan sampai yang Allah kehendaki. Keempat, pahala melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durrah An-Nasihin halaman 13, Syekh Utsman Syakir dengan mengutip pernyataan Abul Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapatkan balasan berupa syurga. Berbeda dengan puasa, pahalanya adalah bersua langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tanpa ada penghalang apapun. Dari penjelasan materi yang telah disampaikan, semoga menuai manfaat serta menumbuhkan motivasi dalam berlomba-lomba memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan atau tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.